Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan diambil di dalam Galatia 4 ayat 12 sampai 20. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Galatia 4 ayat 12 sampai 20, demikian firman Tuhan. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Tuhan, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencukil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asalkan pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul, Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Bapak Ibu Saudara, jemaat Galatia terdiri dari orang-orang non-Yahudi yang menerima Injil pemberitaan Paulus. Cara yang Paulus lakukan adalah ia menjadi sama dengan mereka perihal mengikuti kebiasaan serta tradisi mereka yang tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Hal ini kemudian memenangkan orang-orang Galatia bagi Kristus, sehingga terbentuklah jemaat di Galatia. Dalam perjalanan rohani yang mereka lakukan, kemudian jemaat Galatia mulai menjauh dari kebenaran Injil dan hidup dalam legalisme hukum Taurat. Berhadapan dengan masalah ini, Paulus kemudian menasihati serta menegur jemaat di Galatia. Dalam tegurannya, Paulus menghendaki agar jemaat Galatia menjadi seperti dirinya yang sejak pertama mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, terus bersemangat untuk melayani Tuhan dan hidup dalam kebenarannya yang sejati. Nasihat dan teguran ini Paulus ungkapkan dengan penuh kasih sayang. Bahkan seorang yang bernama Charles Swindoll mengilustrasikan Paulus memohon sambil berlutut, melipat tangan dan berharap jemaat di Galatia mengindahkan kata-katanya. Hal ini menunjukkan kasih sayang serta komitmen Rasul Paulus terhadap pertumbuhan rohani jemaat di Korintus. Saudara, sikap Paulus ini mengingatkan setiap kita bahwa teguran dan nasihat yang datang kepada kita tidak semuanya buruk. Sebab ada saja orang-orang yang peduli dan mengasihi kita dan menunjukkan kepeduliannya melalui teguran. Mungkin saja orang tersebut melihat kita sudah mulai menjauh dari Tuhan, yang mungkin tercermin dalam perbuatan-perbuatan kita yang tidak mencerminkan Kristus, atau mungkin pemikiran kita yang bertentangan dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga ia terdorong untuk menyatakan kebenaran kepada kita dengan tujuan untuk menyadarkan kita dan menuntun kita kembali untuk mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika suatu nasihat dan teguran yang baik datang kepada kita, mari terima hal tersebut dengan kebesaran hati dan kemudian berubahlah agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara,
Bagaimana sikap kita apabila seseorang dengan motivasi kasih, dengan cara, dengan tujuan yang tepat menegur kita akan kesalahan kita? Dapatkah kita menerimanya dengan kebesaran hati? Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau mendengarkan nasihat juga teguran orang lain, sehingga kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dan bahkan mungkin kehilangan keselamatan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau menolong kami Tuhan di dalam proses kami bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin Engkau mengirimkan ada orang-orang Tuhan yang peduli dengan kami, yang menegur kami. Mari latih kami Tuhan. Kami rindu kami bisa meresponi hal itu Tuhan dengan baik Tuhan. Sehingga setiap nasihat, teguran yang datang yang bertujuan untuk membangun kami bisa terima dengan kebesaran hati Tuhan, dan kami bisa semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau. Sungguh indah Tuhan firman yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, dan kami bersyukur karena Engkau terus mengingatkan kami, Engkau terus membentuk kami, Engkau terus menumbuhkan kami Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan sepanjang hari ini Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.